Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, good morning everyone. How is your fasting today? Still strong? Still healthy, right? No problem in this week, the first week of Ramadan, yeah. I am not bored to say that you have to fill this Ramadan with something positive, yeah. Fill these activities with tadarus, yeah, and keep increasing your reciting Quran because it will lead you into a very good reward from Allah. You will get reward from Allah. Okay, thank you very much. Yeah, you have already learned the chapter 5 about the procedures of translations, and now it's time for you to practice. Yeah, and I will teach you how to translate an abstract of an article, thesis, skripsi, or maybe journal by using the procedures of translations. Jadi nanti pada kesempatan kali ini kita akan praktik bagaimana menerjemahkan sebuah abstrak dari jurnal dengan menggunakan procedures of translations. Ya. Nah, dalam menerjemahkan karya ini, nanti kalian boleh memakai techniques of translation, methods of translation, maupun procedures of translation. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membantu kalian. Ini juga ada tugas untuk mata kuliah teori penerjemahan ya, karena saya beri kalian tugas untuk menerjemahkan ya sebuah artikel berita sesuai dengan prosedur yang digunakan dalam menerjemahkan artikel tersebut. So here I would like to give you as my best an example of translating an abstract. So it's kind of little bit high quality translation ya. Nanti kalau kalian sudah jam terbangnya tinggi nih ya, dapat kesempatan untuk menerjemahkan jurnal mungkin ya, ini kesempatan emas kalian belajar bagaimana menerjemahkan satu poin dari artikel atau jurnal itu ya, abstract. Okay, as you can see on my slide, yeah, the topic for today's practice of translation is translating abstract using translation procedures. Nah, kita akan fokus bagaimana menerjemahkan abstrak pakai prosedur ya. Silakan mau pakai teknik atau mau pakai metode translation, it's up to you. But today I'm only focusing on procedures of translation. Gitu ya. This one, I believe you are familiar with this kind of abstract yeah, of journal. So I took this from Sultan Agung Islamic University ya. A thesis ya, skripsi sebenarnya ya. Skripsi bahasa Inggrisnya undergraduate thesis. Undergraduate thesis by Bondan Prasetyo Wibowo ya. So before we start, I would like to inform you that an abstract is a brief summary of a research article, thesis, review, conference proceeding, or any in-depth analysis of particular subject and is often used to help the reader quickly ascertain the paper's purpose. Jadi abstrak ini adalah ringkasan singkat tentang apa isi dari sebuah tesis, sebuah artikel, atau proceeding jurnal, atau bahkan analisis mendalam ya, sekaligus menyajikan paparan tujuan hasil ya, dari sebuah penelitian. Jadi gitu ya. Oke, perlu kita kenali dulu ya bagian-bagiannya. We need to identify first the parts of an abstract ya. This one we call it, of course, research title ya. The next one about this. Okay, this is research problem and also purpose ya. This one. Okay, this is research method di paragraf kedua. Tadi paragraf pertama isinya adalah research problem dan juga purpose dari research itu sendiri. Paragraf kedua adalah isinya research method.
Dan paragraf ketiga isinya adalah research results and conclusion. And also you have to put in the end of your abstract is keywords. That's right. Okay. Langsung aja kita praktek ya. Jadi terjemahan ini nanti adalah versi saya ya. Mungkin tiap versi berbeda, tiap penerjemah ya. Tapi tetap nanti harus memperhatikan gramatikal susunan kalimat yang ada. Apalagi kalau kita menerjemahkan menggunakan prosedur itu word by word ya, kita analisis kata per kata atau per frase atau per klausa. Seperti ini kemarin ya. Tapi kalau di prosedur ini kita lebih spesifikkan 5 prosedur dalam menerjemahkan ya. Yang pertama kita akan menganalisis dari segi judulnya ya. Judulnya, research title-nya. Representasi perempuan dalam drama Korea Itaewon Class. Metode analisis semiotik Roland Barthes. Ya. Perlu kita ketahui, we need to know that this kind of abstract or title, ya, it is called qualitative, ya. This one is qualitative, so you don't need an experiment. What you need is to analyze and to report what you have observed. So title should be non-phrase ya. Jadi kalau menerjemahkan juga nanti judul abstrak atau judul penelitian atau skripsi tesis itu harus berupa frase non-phrase ya. Nah kita harus ubah juga nanti menerjemahkannya harus bentuknya non-phrase. Berikutnya, not more than 14 words for qualitative and 20 words for quantitative. Jadi kalau ini kebetulan penelitiannya berupa kualitatif, berarti harus tidak lebih dari 14 ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 kata. Nah nanti terjemahannya sebisa mungkin juga tidak lebih dari 14 kata sesuai dengan aturan mainnya gitu ya. Dalam bahasa Inggris sendiri, kalau kita menerjemahkan ya dari bahasa sumbernya bahasa Indonesia, kita rubah ke bahasa Inggris, itu sebisa mungkin kita pakai kalimat-kalimat pendek gitu ya. Semakin pendek terjemahan itu semakin baik ya. Sehingga bahasanya tidak rancu. Terkadang seringkali kita sebagai penulis di bahasa sumber ya di bahasa Indonesia itu terlalu panjang. Sehingga subjek, predikat, dan objeknya kurang jelas. Jadi Google Translate itu tidak bisa bantu kamu secara maksimal. Karena apa? Karena dari input kamu sendiri masih tidak fokus ya, tumpang tindih. Nah itu kita harus bisa bagaimana merubah ya sudut pandang jika ada kalimat yang begitu panjang dan bulat-bulat, kita sederhanakan. Ya, nah kita akan berlatih itu ya. Ini sudah saya terjemahkan ya. Yang pertama ya, representasi perempuan. Oh ya lupa ya. Jadi prosedur ini dalam process of translation, we have to pay attention to the smallest textual units. Yang terpenting ya, kita harus fokus kepada unit-unit teks terkecil seperti kata, words, phrase, clause, and the last is sentence. Ya. Itu intinya ya. Jadi pertama kita terjemahkan dulu ya, representasi perempuan. Sudah saya kasih tanda nomor ya. Ini representasi perempuan, kita terjemahkan dengan woman representation. Nah, ini mudah sekali ya. Nah, masih ingat enggak ini pakai prosedurnya apa? Representasi perempuan, woman representation. Jadi kita balik ya. Nah, kalau ada susunan kata formasi yang dibalik ini namanya adalah transposition, perpindahan ya, pergeseran bentuk. Nah, masih ingat ya, itu adalah transposition. Mau di teknik atau prosedur sama ya. Transposition tipe 1 namanya modified noun phrase. Susunan kata yang dibalik. Karena di bahasa Inggris ada menerangkan, diterangkan. Ya, kalau bahasa Indonesia balik ya. Kalau bahasa Indonesia itu menerangkan, diterangkan. Kalau bahasa Inggris diterangkan, menerangkan. Jadi gitu, representasi perempuan kita balik menjadi woman representation. Yaitu jenis prosedurnya adalah modified noun phrase ya, dari bentuk transposition.
Nanti kamu akan juga menulis seperti ini ya di tugas materi Procedure of Translation Teori penerjemahan ya. Berikutnya ya, dalam drama Korea, in Korean drama ya. Nomor 2 ini drama Korea, Korean drama sama berarti ya. Jenisnya adalah transposition, modified noun phrase. Terus ini ada kata Itaewon Class. Ya, ini mungkin kita nggak bisa rubah judul ini ya. Kita harus manut, ini adalah nama branding. Branding itu udah boleh kita rubah ya. Kecuali kalau brandingnya berupa nama perkuliahan kampus ya. Misalnya seperti ini ya, ada Universitas Islam Sultan Agung. Itu bisa kita cari pada namanya ya. Islamic Sultan Agung Semarang Islamic University. Ya, ini kalau ada judul nama program itu nggak bisa kita rubah. Kalau bisa kita pakai prosedur ya, namanya adalah footnote equivalence. Nah, mungkin nanti di dalam isinya kita kasih footnote ya. Itaewon Class itu drama apa sih? Bisa dijelaskan secara dikasih deskripsinya biar tidak membingungkan pembacanya. Gitu ya. Metode analisis semiotik Roland Barthes. Kita balik ya. Roland Barthes semiotic analysis method. Jadi ini juga sama. Tipenya adalah transposition type 1 modified noun phrase. Kenapa noun phrase? Karena judul tadi ya, kita kembali ke konsepnya. Judul itu harus berbentuk noun phrase. Nah, kita lihat ya. Kalau tadi bahasa sumbernya ada 12, sekarang bahasa targetnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sama. Jadi tidak ada perbedaan. Itu tepat sekali terjemahan kita. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kita lanjut. Oh iya, dalam analisis judul kita harus punya simple present tense ya, biasa. Gitu. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam paragraf pertama, the first paragraph ya. Film menjadi media yang banyak digunakan untuk media informasi, pendidikan, dan hiburan. Banyak film atau drama Korea yang banyak bermunculan hingga saat ini mengenai perempuan, akan tetapi minim mengangkat mengenai permasalahan gender dan feminisme. Minimnya film drama Korea yang bertemakan gender dan feminisme sebagai kritik sosial inilah yang menarik untuk dibahas dan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perempuan direpresentasikan dalam Itaewon Class berdasarkan denotasi, konotasi, dan mitos yang ada di dalamnya. Nah, kita akan terjemahkan ini ya. Nah, kalau dalam prosedur kita harus uraikan per kalimatnya ya. Per kalimatnya kita bedah dan juga kita per kata atau frasenya kita analisis. Jadi seperti ini misal ya. Oh iya, ini paragraf pertama tadi kita sepakati ya. Namanya adalah research problem ya. Dan juga ada research tujuan ya, research purpose nanti ya. Nah, saya ini sudah penggal. Jadi kalimat pertama dalam abstrak ini ya. Film menjadi media yang banyak digunakan untuk media informasi, pendidikan, dan hiburan. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini ada media, ada media. Mungkin bisa kita hilangkan salah satunya ya. Tidak boleh pengulangan bolak-balik. Nah, film, movies, jelas ya. Menjadi or, saya pakai or ya, nggak becomes. Boleh nanti kalian pakai becomes, boleh, nggak masalah ya. Itu hak masing-masing, tapi saya pengennya or. Media yang banyak digunakan. Nah, ini saya terjemahkan widely used media. Movies are widely used media. Untuk media informasinya, udah ada media, ditambahkan media lagi, tidak bisa ya, tuh media tidak bisa. Kita hilangkan aja, langsung for information, education. Oh iya, sebentar ya. Jadi ini ada menjadi itu kan kata kerja. Terus are ini kan to be, auxiliary ya. Jadi di sini ada perubahan bentuk ya. Jadi verb, ini kan verb ya. Jadi to be. Ya. Ini namanya transposition. Jadi ini adalah class shift, pergeseran dari kelas katanya, dari kata kerja menjadi to be. Ini yang kita sebut dengan transposition. Jadi ini adalah class shift. Nanti kamu harus juga bisa menganalisis seperti ini ya. Kemudian banyak digunakan, widely used media, media yang banyak digunakan ya. Ini juga sama ya, pembalikan medianya di belakang,
banyak digunakannya di depan, widely used. Itu namanya adalah transposition modified verb phrase. Nah, kenapa verb phrase? Ya karena ada kata kerja di sini ya, digunakan. Oke. Information, ya, kira-kira jenis prosedurnya apa ya? Informasi, information. Ya, itu namanya adalah naturalization. Bagaimana kita meminjam bahasa sumber, kita sesuaikan dengan adaptasi ya, bahasa targetnya. Bahasa Inggris ya, information. Education and entertainment ini ada masalah ya, sudah ada padanan yang tidak perlu kita bahas, tidak perlu kita cari prosedurnya apa. Karena secara literal translation pun sama ya, sama pendidikan, education, dan hiburan, entertainment. Jadi ini kalau kita lari ke teknik, itu pakainya literal translation, ya, sama. Yang berikutnya, masih di paragraf kedua tadi, nah pertama ya, sama tadi research problemnya. Ini kalimat kedua. Banyak film atau drama Korea yang banyak bermunculan hingga saat ini mengenai perempuan, akan tetapi minim mengangkat mengenai permasalahan gender dan feminisme. Yang pertama, saya ingin menerjemahkan banyak film atau drama Korea ya, yang banyak bermunculan hingga saat ini. Ini banyak banget ya. Ini dia menjadi subjek ya. Kita lihat dulu. Banyak film atau drama Korea yang banyak bermunculan. Nah, ini seharusnya tidak efektif ya. Ada banyak lagi. Ini tidak efektif. Makanya nanti kita hilangkan ya. Yang bermunculan hingga saat ini, harusnya tidak usah ada bermunculan ya. Mungkin hanya banyak film atau drama Korea saat ini, tidak perlu ada banyak bermunculan. Itu namanya redundancy, pengulangan yang tidak perlu ya. Ini jadi subjeknya sampai hingga saat ini ya. Nah, kita potong ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, semakin pendek terjemahan kalian, itu semakin bagus ya, tidak bertele-tele. Jadi inti dari subjek yang begitu banyak tumpuk-tumpuk ini, jadinya adalah many recent Korean movies and dramas, nah, gitu kan, lebih enak kan? Mengenai perempuan, ini baru kata kerja ya, mengenai perempuan. Are about women, mengenai ini adalah kata kerja, di sini menjadi kata to be, karena diikuti dengan noun. Sama ya, kata kerja menjadi to be. Terus, akan tetapi, but, ya, akan tetapi, but, nah kenapa harus ada akan tetapi ya? Kenapa enggak tetapi saja? Ini namanya redundancy, pengulangan yang tidak perlu ya. Tapi minim mengangkat mengenai, ada mengangkat, mengenai lagi ya. Ini double-double ya. Kenapa tidak, tapi minim mengangkat permasalahan gitu ya, nggak usah mengenai. Jadi saya terjemahkan, but they do not, ya, minim dengan tidak ya. They do not address issues of gender and feminism. Nah, kita analisis sekarang ya, terjemahan saya ini. Tadi sudah saya sampaikan, ya ini ada banyak banget tumpukan kata yang berposisi sebagai subjek ini ya. Banyak film sampai hingga saat ini, terus kita pendekkan seperti ini, itu namanya adalah transposition ya. Karena ada penghilangan bentuk, pergeseran bentuk, modified noun phrase. Jadi saya modifikasi noun phrase-nya jauh lebih ringan. Ya. Tidak ada bermunculan hingga saat ini dan seterusnya. Hingga saat ini kita terjemahkan di awal ya, ganti posisi, dia di belakang, sekarang jadi di depan. Many recent Korean movies and dramas. Ada pergeseran dari belakang ke depan, depan ke belakang. Terus are about women ya. Ini juga kita sebut dengan transposition karena ada perpindahan bentuk dari kata kerja menjadi kata to be ya, yang diikuti kata benda ini. Itu namanya adalah transposition, jenisnya class shift, perpindahan dari kata kerja menjadi benda. Terus yang ini ya, ini free modulation. Kenapa saya bilang free modulation? Karena satu ya, di sini ada kata tetapi minim. Minim itu sesuatu yang positif ya. Kalimatnya positif, tapi maknanya adalah negatif ya. Minim sedikit ya.
sedikit yang mengangkat mengenai permasalahan gender. Nah, sedikit ini kita eksplisitkan dalam bahasa Inggrisnya, bahasa targetnya dengan negatif. They do not address, tidak mengangkat sama sekali. Tadinya sedikit sama ya. Jadi ada sudut pandang yang saya rubah. Di bahasa sumbernya adalah positif, saya pengen merubah ke dalam negatif. Perubahan sudut pandang inilah yang kita sebut dengan free modulation. Dan kita pelajari sebelumnya ya. Sebenarnya masih ada satu itu tadi, saya lupa ya. Ada kata gender dan feminism ya. Ini namanya adalah feminisme jadi feminism. Namanya naturalization kayak tadi ya. Gitu. Lanjut. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalimat ketiga ya. Minimnya film drama diulang lagi ya. Tadi sudah ada ini tadi ya. Minimnya film drama Korea yang bertemakan gender dan feminisme sebagai konteks sosial inilah yang menarik untuk dibahas dan diteliti. Nah, gitu ya. Ini bentuknya adalah pasif ya untuk menarik untuk dibahas dan diteliti ya. Nah, ini saya rubah seperti ini ya. What is interesting to discuss and research? Apa yang menarik untuk dibahas dan diteliti? Dan di sini kita lihat ya. Ini kalimatnya yang sumbernya itu berupa untuk dibahas dan diteliti ya. Berarti pasif. Dan di sini di bahasa targetnya saya rubah menjadi aktif. What interesting to discuss and research is ya. Substansinya dirubah ya. Ini asalnya di belakang ya. Untuk dibahas dan diteliti kalau di dalam ininya di belakang objeknya, terus saya rubah menjadi di awal subjek. Ya. What is interesting to research is the scarcity. Scarcity adalah kelangkaan atau minimnya ya. The scarcity of Korean drama with theme of gender and feminism as social criticism. Jadi gitu ya. Kalau di Oke. Karena saya merubah sudut pandang dari negatif menjadi positif ya. Maaf, dari pasif menjadi aktif. Nah, kita sudut pandangnya berarti namanya free modulation. Ini sebenarnya bisa kita tarik lagi ya, lebih perkecil lagi ya. Misalkan tadi ada bertemakan. Bertemakan ini kan kata kerja. Dan di sini menjadi kata benda, the theme kata benda. Itu namanya transposition classive ya gitu ya. Lagi kita pecah lagi bisa ya. Feminisme, feminism. Terus apalagi? Kritik sosial, social criticism. Ini juga namanya transposition, perpindahan bentuk belakang depan, depan belakang. Harus ini bisa dipecah lagi ya. Tapi ini saya buat jadikan satu. Nanti kamu harus bisa memecah ya. Jika ada prosedur yang ada di dalam terjemahanmu ini, kamu harus bisa memecah. Dan tulis ya. Selanjutnya, ini yang masih paragraf pertama, kalimat terakhir ya. Research purpose, tujuan dari penelitian itu ya. Kalimat terakhir, paragraf pertama adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perempuan direpresentasikan dalam Itaewon Class berdasarkan denotasi, konotasi, dan mitos yang ada di dalamnya. Terjemahan saya. Penelitian ini bertujuan. Saya buat the purpose of the research is bertujuan untuk kata benda, kata kerja bertujuan. Nah, di sini saya buat is ada to be-nya. Berarti saya merubah konsepnya ya, yang darinya kata kerja, dan sekarang semuanya sudah saya rubah menjadi kata susunan kata to be. Nah, kalau kita pecah ya di sini ya. Tadi dari kata kerja bertujuan menjadi to be, is to ya. Itu namanya transposition ya, perubahan bentuk.
Namanya transposition jenisnya adalah class shift, perpindahan kelas. Kata kerja menjadi kata benda. Namanya perpindahan kelas kata ya. Terus ini ada kata denotasi ya. Konotasi itu namanya naturalization ya. Terus ada kata lagi mitos yang ada di dalamnya. Itu namanya transposition participle omission. Kenapa saya katakan transposition participle omission ya? Karena ini seharusnya mitos yang ada di dalamnya. Harusnya and myths which are contained. Jadi kalau ada bentuk yang dihilangkan, asalnya kan gitu ya, myths which are contained therein. Harusnya gitu, karena ada yang hilang, maka namanya adalah transposition participle omission. Udah ada di materi saya ketika kalian belajar teori penerjemahannya. Nah, kenapa ini nggak di sir? Yang ini ya, are represented in the Taiwan class based on, kenapa ini tidak dipecah, dianalisis ya? Karena tidak perlu, kan sudah sama semua ya, are represented itu sama dengan dipresentasikan ya. Dalam Itaewon class, in the Itaewon class sama ya. Ini seharusnya juga bisa dipecah lagi menjadi footnote equivalence. Kalau dalam artikelnya nanti atau di penelitiannya dikasih keterangan ya, apa sih drama Itaewon Class itu. Kita masuk ke paragraf kedua, yaitu adalah tentang research method. Nah, research method ini ya, itu menunjukkan bagaimana kalian melakukan metodenya dalam mengumpulkan data, menganalisis ya, hasil dari penelitian kamu. Nah, sudah saya penggalin kalimat selanjutnya, kalimat kelima dalam abstrak ini adalah penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif dengan paradigma kritis. Mesti ini kalimat yang sering dibuat oleh mahasiswa ya, seperti ini. Nah, saya rubah ini ya. This is a qualitative study with critical paradigm. Nah, jadi lebih pendek kan? Tidak harusnya kan gini, mungkin ada yang menerjemahkan this research is qualitative research type, misalnya gitu ya. Nah, jadi lebih panjang, this research is bla bla bla. Nah, bagaimana tugas kita adalah memberikan terjemahan yang lebih pendek dan akurat, jadi tidak tumpang tindih, tidak banyak basa-basi, apalagi di penulisan, penerjemahan, abstrak atau karya tulis atau penelitian. Nah, ini namanya adalah transposition ya, modified noun phrase. Bentuknya sebenarnya sama ya. Penelitian ini subjek, this, merupakan is gitu. Jadi saya lebih simpelkan, namanya adalah transposition modified noun phrase. Ini adalah tipe penelitian kualitatif, kita terjemahkan qualitative study. Tipenya hilang ya, nggak perlu ya. Biasanya selalu menggunakan kata-kata yang tidak perlu dimasukkan biar kelihatan banyak halamannya gitu ya. Harusnya nggak perlu. Tipe penelitian kualitatif. Kenapa tidak langsung penelitian ini merupakan penelitian kualitatif? Nah, itu bisa kan harusnya. Ini pun dipecah lagi bisa ya. Critical paradigm juga namanya transposition dibalik ya, critical paradigm. Nah, untuk tensesnya harusnya kalau paragraf kedua yang bahas tentang research methodology itu bentuknya harusnya simple past tense. Tapi untuk menunjukkan tipe penelitiannya itu harus pakainya simple present tense. Sisanya baru simple past tense. Karena metode itu adalah apa yang sudah kamu lakukan, ya. Dijelaskan cara-caranya. Nah, ini yang kalimat selanjutnya di paragraf kedua tadi ya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan seperti feminisme, representasi film, semiotika, Roland Barthes. Nah, ini kata kuncinya. Kalau bikin tesis atau skripsi, nanti hindarkan dari kata-kata peneliti sebagai subjek ya. Peneliti menggunakan, peneliti membahas ya. Hindari itu. Kita harus fokus kepada objeknya, bukan kitanya yang melakukan penelitian itu. Nah, bagaimana menerjemahkan ini? Jadi saya
pakai terjemahan saya sendiri seperti ini ya. This study ya, asalnya subjeknya kan dalam penelitian ini peneliti ya, tumpang tindih kan, saya jadikan ramping, seramping-rampingnya ya, jadinya this study ya. This study employed menggunakan, kamu pakai use juga boleh, tidak apa-apa ya, terserah kamu, yang penting kan maknanya sama. Employed several relevant theories, beberapa teori yang relevan dibalik ya, several relevant theories, including feminism, representation, movie, and Roland Barthes semiotics. Nah, di study tadi ya, karena saya rubah sudut pandangnya, asalnya pelaku kita gunakan, tapi dalam versi bahasa Inggrisnya bukan pelakunya yang penting, tapi apa yang dilakukan, objeknya. Jadi adalah perubahan sudut pandang. Kita namakan free modulation ya. Yang several relevant theories tadi, ada perubahan bentuk dari awal belakang, itu namanya adalah transposition, modified noun phrase, sama ya. Ini pasti sering ada, pasti saya jamin di hasil terjemahan pasti ada. Feminism, feminisme, representasi, representation, namanya naturalization ya, hanya merubah salah satu hurufnya saja. Roland Barthes semiotics ya, semiotika Roland Barthes, itu namanya adalah transposition karena ada DMMD tadi ya, perpindahan belakang dan depan. Terakhir ya, terakhir kalimat dalam paragraf kedua, penelitian ini menggunakan metode analisis semiologi Roland Barthes. Nah ini lagi-lagi ya, penelitian ini, tadi kan sudah disebutkan di awal ya, penelitian ini, peneliti ini ya. Nah sekarang kita rubah sudut pandangnya ya, kan tadi saya sampaikan, yang penting itu adalah objeknya, objek kajiannya, bukan pelakunya, bukan studinya, tapi objeknya kita dahulukan. Jadi seperti ini ya, saya rubah kalau di bahasa sumbernya adalah positif, berbentuk aktif ya. Nah sekarang dalam terjemahan saya ini jadinya pasif ya, positif pasif. Roland Barthes semiological analysis method was used. Di sini menggunakan, saya rubah jadi digunakan ya. Nah, susunan perubahan sudut pandang ini karena saya menganggap metode itu lebih penting, bukan penelitiannya, bukan penelitinya, tapi barangnya. Jadi saya taruh di depan di sini, itu namanya adalah free modulation, perubahan sudut pandang. Selanjutnya berupa signifikansi dua tahap, two order of signification, yaitu denotasi dan konotasi. Terjemahan saya berupa in the form of, nah ini kalau sudah ada bahasa Inggrisnya ya, two order of signification, kita nggak usah kasih dua tahap ya, langsung diturun ke in the form of two order signification, namely yaitu denotation and connotation. Two order of signification kalau kita analisis itu namanya transposition ya, kayak tadi modified noun phrase. Nah in the form ini, berupa in the form ini ya, kita nggak usah analisis, itu sudah padanan katanya sudah ada, karena kita membahasnya procedures. Ya. Denotation and connotation pasti ya, namanya betul naturalization. Oh yang terakhir ini ya, terakhir dari paragraf kedua, yang kemudian dibagi dalam penanda dan pertanda. Ini saya pakainya literal translation kalau teknik ya. Which were then subdivided into markers, penanda, dan pertanda and signs. Ini sama semua ya. Ini literal sekaligus word for word bisa ya. Yang, which, kemudian then, dibagi, were subdivided, kan pasif ya. Pasif kalau ada konjungsi kita taruh di tengah ya. Dalam, into, penanda markers, dan and, pertanda signs. Ini word for word sekaligus literal juga bisa. Nah, kalau di procedures kita nggak usah analisis karena semuanya sudah sesuai dengan padanan katanya. Tidak ada yang dirubah bentuknya, tidak ada yang dirubah depan belakang, kata kerja menjadi benda, benda atau kata kerja, dan seterusnya tidak ada. Jadi kita tidak usah analisis, cukup menerjemahkan saja, tidak usah kita uraikan, gitu ya. Oke, yang paragraf keempat, paragraf ketiga, sesi terakhir, ini menjadi tugas kalian nanti di mata kuliah praktik penerjemahan ya. Tugas kalian adalah
menerjemahkan sekaligus menguraikan, menganalisis per kata, per frase, atau mungkin jadi satu kalimat utuh ya. Nanti bisa kalian analisis. Tapi saya minta nanti per kata kayak seperti yang saya sampaikan tadi. You have to do what I did before in this kind of analysis. Understand? Nanti dikumpulkan di V-class. Pakai model kayak gini boleh, atau model tabel seperti form saya ada di materi teori penerjemahan ya, tentang procedures of translations. So I think that's all for today, and I hope you can take benefits from this and do what you have to do what you like what you do. Yeah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.